Welcome back again with me di Kick Off Sport. Yes ya, oke. Kali ini kita akan membahas tentang Snapdragon Pro Series yang diselenggarakan di Indonesia dan babak grup atau grup stage sudah selesai dan tim Indonesia dipastikan lolos semua ya guys ya, yaitu di grup A ada Onyx PH, lalu tim Liquid ID, lalu Bigetron Esport ya guys ya. Lalu di grup B yang lolos adalah RRQ Hoshi, Falcons PH dan juga Onyx ID atau Onyx Esport guys. Jadi alhamdulillah tim Indonesia bisa lolos semua, walaupun ada beberapa tim yang struggle ya, misalkan Onyx ID yang kalah lawan RRQ 2-0 tanpa balas guys. Dan menurut saya Onyx ini sudah kayak kehilangan taringnya guys, berbeda dengan season 12, season 3 season lalu lah ya, yang Onyx itu ditinggal tidur aja sudah pasti menang. Namun sekarang Onyx harus berjuang dan bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan sebuah pertandingan ya guys ya. Kita bahas di match kemarin ya, nggak semua match. Jadi intinya tim Liquid menang 2-0 2 pertandingan, lalu menang 2-1 1 pertandingan, dan satu kali kalah dengan 9 poin guys ya. Lalu Bigetron Esport dengan 2 kali kemenangan 2-0, lalu 0 lalu kalah 1 kali dan loss 2-0. Kalah 2 kali dengan poin 7 poin ya guys ya. Lalu di grup B RRQ menang 4 kali 2-0 bersih semuanya dan dengan poin 11 poin. Lalu 12 poin. Lalu tim Falcons dengan poin kemarin menang berarti 7 poin, dan Onyx dengan poin mungkin 7 ya guys ya, dengan memenangkan pertandingan 3 kali kalau nggak salah. Jadi ini hasil yang positif untuk tim Indonesia di Snapdragon kali ini, dan ya semoga kita bisa juara ya di edisi pertama yang ini, Snapdragon Mobile Master 2025. Jadi ini kayak versi lanjutannya ya dari Snapdragon Pro Series yang biasanya diselenggarakan, tapi ini versi lanjutannya gitu guys ya. Dan kita berharap tim Indonesia bisa kembali berprestasi di kompetisi antar negara ASEAN ya, enggak dunia sebenarnya, ini ASEAN, tapi kita juga tetap bangga dengan performa dari RRQ, Onyx, lalu TLID dan juga BTR ya, walaupun kemarin kalah lawan Onyx 2-1 Onyx PH, terus BTR juga kalah lawan tim Turki ya TLID yang kalah lawan tim Turki ya guys ya. Jadi ya agak inilah ya, sedih lah ya, masa TLID bro ya, runner up M6 kalah lawan tim Turki bro 2-0 kalau nggak salah. Jadi penurunan yang sangat turun drastis dari TLID yang kemarin sangat perform baik di MPL, juara MPL ID season 15-14 dan bisa runner up M6 ya, walaupun ya sebetulnya rezeki Indonesia tuh hanya runner up ya. Kita berharap semua tim Indonesia yang berlaga di SBS Mobile Master ini bisa terus perform dan bisa memperbaiki kesalahannya, termasuk Onyx, BTR ya, yang dan TLID bahkan yang menurut saya sangat menurun, apalagi BTR yang mendatangkan like harusnya ya bisa lebih perform, dan Anavel ya harusnya bisa lebih improve lah dari yang sebelumnya atau romernya yaitu Hengki. Jadi hopefully ya semua tim ya punya rasa tanggung jawab lah untuk juara di international stage, karena Indonesia sudah lama puasa gelar. Ya capek lah ya kalau yang juara itu PH terus, kayak ya buat apa kita main turnamen kalau yang juara akhirnya PH terus gitu ya. Dan ya saya harap
tim Indonesia tuh bisa memperbaiki apa yang kurang. Dan ya saya lebih mikir gini ya, kalau kita lihat itu setiap tim yang punya mungkin player-player dari heritage player dari luar itu, misalnya dari Filipina, dari Malaysia atau dari mana itu kurang kompak gitu ya, kecuali Onyx sih. Onyx pun sekarang nggak kompak-kompak banget itu, kayak misalkan BTR sekarang nih, adanya Light dan Nyaman walaupun sudah bisa bahasa Indonesia tapi kayak kurang kompak aja gitu ya. Terus mungkin ada lagi dulu EVOS yang zamannya Dilar itu sama Coach Theo itu kan bahasanya Filipina walaupun ada yang bisa bahasa Inggris itu ya, tapi kayak chemistry-nya tuh kurang dapet. Dan nggak ada tim Indonesia yang bisa juara international stage. Ada sih Kyrie ya, MSC dan SBS, tapi selebihnya M series kita belum ada yang bisa juara dengan player-player dari luar itu. Artinya menurut saya ini concern lah ya, artinya pemain luar dengan pemain Indo pun sama gitu, maksudnya ada plus minusnya lah ya dari segi bahasa maupun sikap kita gitu ya, responsibilitasnya kita itu. Jadi ya BTR kemarin itu kan beberapa kali light implosionnya yang di Lord itu harusnya sebagai seorang roamer ya jangan membuang ulti sia-sia seperti itu gitu. Jadi menurut saya tim-tim kayak full lokal itu menurut saya lebih bagus daripada ada pemain dari luar menurut saya, karena ya tim Indonesia itu nggak kekurangan player-player yang potensial di MLB maupun di e-sport lain, PUBG dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya semoga tim MPL ya jangan banyak-banyak pemain PH lah ya, karena nggak ada sejarah Indonesia bisa juara di M series ya dengan player dari luar gitu. Jadi ya saya harap itu bisa menjadi pembelajaran lah ya. Saya cuman kasihan sama Koet guys ya, Koet kan udah bertahun-tahun di MPL, sudah jor-joran beli Light, beli Eman gitu ya, terus lolos beli look dari Geek Farm gitu. Jadi ya kasihan kasihan Koet, ownernya BTR ya. Ya saya harap semoga tahun inilah ya, season ini BTR bisa juara lah ya, jangan jadi Koet bisa tersenyum manis gitu, dan bisa lolos M series gitu. Ya hopefully lah ya. Dan ya kita doakan saja semua tim Indonesia bisa perform di SBS kali ini yang diselenggarakan di Indonesia tentunya, dan bisa mengalahkan PH itu ya, karena bosan juga juara PH terus, kita harus juara di Indonesia sendiri. Oke, thank you sudah nonton dan salam olahraga, salam kick off sport.